Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people dimanapun berada, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama dengan kami di Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat. Nah, podcast kita di episode ketiga ini kita akan membahas tentang penyakit stroke, di mana hari ini acara podcast kita dipandu oleh saya, Harta Ulina. Hari ini sudah dihadirkan dokter kita, yaitu Dokter Dani. Halo Dokter Dani. Halo Kakak, halo healthy people. Perkenalkan saya Dokter Dani, saya adalah dokter di Puskesmas Cengkareng yang berpraktik juga di Poli Umum. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Kakak. Baik ya. Nah hari ini dokter dalam acara podcast kita, pertanyaannya dok, apa sih stroke itu ya dok ya? Baik, pertanyaan yang baik sekali untuk membuka bincang kita hari ini ya Kakak ya. Jadi apa sih stroke itu healthy people? Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Kalau menurut definisi WHO adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gejala klinis berupa defisit neurologis atau kekurangan adanya kelemahan dari neurologis dari persarafan dalam waktu yang cepat, dadakan, dan bisa berlangsung lama dalam waktu 24 jam atau lebih, dan juga atau bisa menyebabkan kematian dan disebabkan oleh murni dari masalah di pembuluh darah di otak. Jadi kalau yang namanya stroke itu berarti adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, begitu ya dokter Dani? Ya, betul Kakak. Jadi kalau untuk stroke sendiri memang tadi masalahnya adalah di pembuluh darah di otak, dan itu dibagikan, penyebabnya dibagi menjadi dua maksud saya. Ada yang karena pecah pembuluh darah di otak dan juga ada yang karena sumbatan. Betul. Begitu. Nah dokter Dani, faktor risiko apa ya dok yang bisa diubah dalam penyakit stroke ini? Baik, jadi kalau untuk faktor risiko, kita kalau bicara penyakit ya Kak Harta ya, memang selalu ada faktor risiko yang bisa diubah dan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Kalau faktor risiko yang bisa diubah dari penyakit stroke ini adalah berkaitan dengan salah satunya gaya hidup, dan juga penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Masyarakat tahunya kencing manis ya Kak ya, kalau kita bilangnya diabetes mellitus itu berhubungan dengan penyakit gula darah. Kemudian juga ada faktor obesitas, kelebihan berat badan, betul. Kemudian juga faktor kelebihan kolesterol dalam darah, kemudian ada penyakit karena keturunan, kemudian juga ada penyakit-penyakit jantung lainnya yang disebabkan oleh tadi hipertensi, kolesterol, dan juga gula darah yang tinggi. Risikonya juga bisa kalau dari pola hidup juga Kak, seperti kurang istirahat, kemudian merokok, betul, kemudian juga konsumsi obat-obatan tertentu secara terus-menerus tanpa konsultasi dengan dokter, dan juga ada beberapa yang bilang kalau memang dia mengkonsumsi obat-obatan KB yang bersifat hormonal. Begitu Kak. Itu yang bisa. Baik dokter Dani, kalau tadi kita bicara dengan stroke, faktor yang bisa diubah, tidak bisa diubah. Nah, tanda dan gejala dari stroke itu seperti apa nih biar healthy people yang menonton nih paham nih dok tentang stroke. Kita bicara tentang gejala, boleh saya pakai jembatan keledai ya Kak, yang mungkin biar healthy people juga lebih gampang menghafalnya. Jadi ada kependekan atau jargon yaitu segera ke RS. Tunggu dok. Segera ke RS. Betul. Tahu ya healthy people ya? Segera ke RS. Betul. Baik. Seperti apa dok? Nah, itu adalah kependekan dari, saya bahas satu persatu ya Kak ya. Se-nya itu kita ambil dari senyum yang tidak simetris. Nah, se-nya itu senyum. Jadi pada saat gejala stroke itu menyerang, salah satunya adalah kalau kita senyum, Harta itu harusnya simetris ya, sama ya. Smile kita itu harusnya simetris, betul. Gitu. Nah, ini ada sisi yang tertinggal. Atau mungkin kalau bahasa sehari-hari, mungkin healthy people pernah dengar mukanya menyon gitu ya Harta ya. Kalau bahasa sehari-hari itu orang suka, kok mukanya menyon, kalau senyum tuh ada yang tertinggal. Nah, itu salah satu gejala stroke, betul. Nah, kemudian tadi segera, yang keduanya adalah
G itu bila ada gerakan tubuh yang melemah pada salah satu sisi, Kak Harta. Seperti apa? Boleh saya contohkan dengan gerakannya, Kak Harta ya. Jadi sisi tubuh kita itu bisa sisi tubuh kiri atau sisi tubuh kanan. Nah, ini seperti contoh. Kalau saya angkat tangan seperti ini, berarti gerakan tubuh saya simetris, tidak ada yang melemah. Nah, contoh kalau yang melemah itu bila kita angkat tangan, salah satu sisi tertinggal. Contoh, yang kanan tertinggal seperti ini. Nah, ini berarti yang kanan melemah. Atau bisa sebaliknya, yang kiri melemah. Baik. Nah, seperti ini contoh gambarannya. Itu yang tadi Intinya tuh, gerak tubuh ya. gerak tubuh ada yang melemah. Bisa sisi kiri, bisa sisi kanan, atau bahkan kalau memang serangannya hebat ke atas, areanya luas, bisa kedua-duanya melemah. Begitu dong. Iya. Nah, Kemudian apa lagi dokter? tadi segera. Nah, ra-nya ini kita ambil dari kata bicara. Bicara. Nah, yang di masyarakat mungkin pernah ada, mungkin healthy people ada pengalaman atau pernah ada saudara atau kenalan yang pernah kena serangan stroke, pasti tahu ada pernah orang mengatakan bicaranya pelo. Nah, pelo itu dalam artian bicaranya tidak jelas betul. ya. Bisa juga tidak mengerti bahasa tiba-tiba, atau ngomongnya tidak nyambung ke Harta. Jadi berbicara tapi mungkin bahasanya ngalor ngidul gitu. Ngalor ngidul. Iya, tidak nyambung. Iya, Atau masyarakat mungkin lebih kenal dengan bicaranya pelo. Pelo ya. Tidak jelas ya dok ya. Betul, Kak Harta. Seperti ini kan kita berbicara jelas. Nah, tiba-tiba saya amit-amit ya Kak Harta, kalau misalnya tiba-tiba saya bicara pelo itu seperti ini, saya ngomong selamat pagi, seperti itu. Seperti itu ya, Iya. pelo karena banyak orang mengatakan tidak jelas seperti apa. Ada juga begini lah dok, Dani ya. Misalnya, saya naik ojek. Saya naik ojek mau ke pasar. Terus saya mau bilang, bang, saya mau naik ojek ke pasar. Nah, nanti tukang ojek itu dia bisa menerima apa yang saya sampaikan. Berarti bukan seperti itu pemahamannya seperti apa nih dok? Apakah misalnya gini, saya mau ke pasar misalnya, saya mau ke pasar, tiba-tiba saya diantarnya ke mall begitu, itu beda ya dok, bukan seperti itu ya, tapi lebih pada ke pengucapannya. Betul. Artinya yang berbicaranya tadinya lancar, tiba-tiba pelo karena salah satu gejala stroke itu membuat lidah keluh. Keluh itu jadi seperti kaku, jadi artinya artikulasi kita tidak jelas kan. Betul. Baik. Lanjut Itu ya. Berikutnya apa ya dok? Kemudian tadi segera hanya bicara ke ini adalah singkatan dari kebas. Betul. Jadi kalau gejala stroke salah satunya adalah ada gejala kebas. Kebas itu mungkin kalau healthy people tahu pernah kesemutan. Dan saya yakin pasti dalam seumur hidup kita pernah merasakan ada sekali kesemutan. Contohnya kalau kita duduk sila terlalu lama atau tangan kita dilipat lama itu tiba-tiba loh kok mati rasa. Nah, sensasinya seperti itu Kak. Itu yang dimaksud kebas pada serangan stroke. Tapi kebasnya di sisi tubuh, bisa di sebelah kanan seluruhnya atau di sebelah kiri seluruhnya. Seperti itu Kak. Betul. Lalu apa lagi dok? Kan segera tadi R-nya dari R-nya sudah, Q-nya kebas. betul. Kemudian R dan S. Nah, bukan R dan S ini bukan rumah sakit ya, tapi memang harus ke rumah sakit betul. Tapi RS-nya di sini adalah R-nya adalah jika mengalami juga yang disebut kerabunan. Jadi kerabunan tiba-tiba matanya jadi rabun melihat karta, pandangannya kabur. Kabur kemana nih dok? Nah, itu yang perlu dicari. Kalau kaburnya ke mall gimana nih dok? Terus kabur ke mall tuh kena stroke atau gimana? Beda kata. Kalau kabur ke mall kena stroke itu stroke belanja. Itu biasanya suaminya yang kena serangan sudah kata ya. Sama ibu-ibunya belanjanya banyak. Ya bercanda ya kalau tapi yang dimaksud adalah kaburnya melihatnya itu buram ke harta. Buram itu seperti mungkin kalau ada yang pernah mengalami matanya rabun jauh atau sudah minus pakai kacamata, saat pakai kacamata melihat jelas. Tapi coba dilepas kacamatanya melihatnya kabur atau buram. Nah itu gejalanya salah satunya kalau memang saat sedang serangan stroke. Kemudian S-nya. Nah S-nya yang terakhir adalah sakit kepala hebat yang sebelumnya belum pernah dialami. Juga ada beberapa yang mengaitkan sakit kepalanya itu bisa kelihatan atau seperti berputar, kayak vertigo. Vertigo yang hebat itu juga bisa jadi salah satunya gejala dari serangan stroke. Nah, healthy people jangan lupa ya, harus segera RS. Jadi dimulai dari diri sendiri untuk rajin kontrol, datang ke puskesmas. Dan jangan lupa ya dok, ada juga pasien yang sudah mendapatkan pengobatan dari rumah sakit ya dok. Jadi banyak pasien
tidak mau kontrol, Iya. ya itu yang akan membuat jadi resiko-resiko yang fatal ya, seperti Betul, itu ya Kak. dok ya. Nah, nih ada pertanyaan ya dok ya, apakah mitos ya dok ya, kalau orang yang tadi dokter bilang kalau pipinya agak miring atau tidak simetris, mencela-mencul, itu biasanya itu istilah kata ditampar ya dok ya, ditampar malapari. Itu biasanya tuh mereka tuh gimana dok? Banyak yang datang ke puskesmas pada waktu saya jaga di IGD di rumah sakit Iya, ya dok. Kak. Jadi pasien datang nih dibawa oleh keluarga. Oke. Kemudian dengan keadaan yang seperti tadi dokter sampaikan tadi ada kelumpuhan, yaitu di bagian wajahnya, pipinya miring sebelah kiri ya dok ya. Betul. Kemudian setelah kami kaji, setelah kita lakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi dok. Kemudian keluarga mengatakan bahwa selama ini anggota keluarga yang sakit dibawa ke dukun. Ke dukun. Baik. Jadi memang kalau di masyarakat ya healthy people, mudah-mudahan setelah ini bisa lebih mendapat pelajaran dan ilmu yang baik. Bahwa kalau memang betul Kak Harta, beberapa mengatakan itu kalau stroke itu kelumpuhan sisi wajah ada yang mengkaitkan dengan hal-hal yang mistis ya, tadi yang seperti ditampar apa malapari ya. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu ya kata malapari itu apa, tapi mungkin yang saya tangkap selama juga ada pengalaman waktu jaga di IGD rumah sakit bahwa bilangnya seperti ditampar makhluk halus atau tiba-tiba ketempelan atau tiba-tiba di apa namanya merasa ada yang menggendong karena tiba-tiba lumpuh, itu langsung dibawanya ke dukun atau pengobatan alternatif. Nah, healthy people kalau saya berbicara dari sisi medis. Jadi untuk dibawa ke dukun baiknya memang tidak. Kalau ada gejala seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya, tadi yang sudah kita bahas, baiknya memang langsung seperti singkatannya, segera ke RS atau ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter yang ada di puskesmas, klinik maupun baiknya ke rumah sakit. Begitu Kak Harta. Jadi mitos ya Harta ya. Mitos ya dok ya. Ditampar malapari itu mitos. Nah, healthy people jangan lupa ya, awas jangan coba-coba yang namanya stroke dengan pengobatan yang salah. Ya. Nah, bagaimana dokter Dani tips supaya tidak terjadinya stroke? Oke, baik. Nah, saya juga boleh menggunakan kata-kata atau perumpamaan yang memang di masyarakat juga sering digunakan ya kata ya, karena ada jargon yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, stroke ini sendiri juga bisa dicegah healthy people dengan cara apa? Ada singkatan lagi Kak Harta. Apa itu dok? Ini kita senang main singkatan hari ini ya Kak ya. Tapi seru juga ya Seru ya singkatan. Kak ya. Jadi ada yang namanya hidup cerdik Kak Harta. Cerdik. Ya, gaya hidup cerdik. Nah, cerdik itu singkatan. C, yaitu dengan cek kesehatan secara berkala atau cek kesehatan secara rutin. Ya. Nah, kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Karena seperti yang kita tahu, rokok juga salah satu penyumbang untuk resiko meningkatnya kejadian stroke. C, E, R, betul. R-nya adalah dengan rajin berolahraga, healthy people. Jadi jangan malas-malas lagi untuk berolahraga ya healthy people, karena olahraga itu ada manfaatnya banyak ke Harta. Melancarkan peredaran darah, kemudian juga meningkatkan aktivitas fisik kita, melatih otot kita, dan juga salah satunya mencegah risiko stroke. D-nya ini adalah diet seimbang, healthy people. Artinya kita menjaga makanan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Yang terakhir K. K itu apa? Kelola stres dengan baik, healthy people. Ini memang agak susah ya Kak, ya, untuk kelola stres ya Kak. Tapi bagaimana dengan istirahat yang cukup ya? Kan cerdik ya dok ya. C E R D. Iya, tadi maaf. I-nya kelewat ya Kak. I-nya kelewat ya. Jadi I-nya betul. Maaf healthy people saya kelewat. I-nya adalah istirahat dengan cukup. Karena banyak sekarang itu orang pekerja-pekerja keras melupakan istirahat ke Harta. Nah, sedangkan istirahat itu diperlukan kenapa? Karena sel tubuh kita yang rusak akan dikembalikan pada saat kita istirahat. Atau dalam artian kita tidur di malam hari itu adalah istirahat yang dimaksud. Ya. Jadi cerdik ya. Tadi K-nya itu stres ya. Kelola stres dengan baik. Kalau stres itu seperti apa sih dok? Dani, banyak masyarakat atau healthy people yang belum paham nih yang berhubungan dengan cerdik. Stresnya itu, kayaknya kalau mikirin utang, jadi stres, atau stres karena anaknya sibuk main gadget terus di zaman sekarang ini ya, healthy people ya.
Baik, jadi untuk menjawab itu Kak Harta, betul. Yang Kak Harta sebutkan adalah salah satu yang dimaksud dengan stres. Jadi stres itu mungkin kalau di masyarakat banyak mikir stres itu kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Kejiwaan. Tapi memang betul juga ada kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Kak Harta. Stres yang dimaksud adalah mungkin saya boleh tambahkan adalah stresor atau beban pikiran Kak Harta. Pikiran. Betul, salah satunya memikirkan apa tadi kata anak yang main game terus, mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga, kemudian untuk bapak-bapaknya stres memikirkan pekerjaan atau beban pekerjaan yang lebih. Kemudian kalau pada anak-anak sekolah juga bisa mengalami stres yaitu saat mau ujian Kak Harta. Jadi beban pikiran yang berlebih itu yang dimaksud dengan stres dan itu yang harus dikelola dengan baik. Memang caranya tidak mudah ya Kak Harta ya. Kita pun yang nakes juga memang mengelola stres itu ada tips dan triknya dan tidak mudah. Nah, berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa stroke itu bisa dicegah ya dok ya? Bisa dicegah. Oke, baik. Nah, bagaimana dok dengan pola makan yang bisa dilakukan pada penderita stroke? Pola makan yang dimaksud tadi ada salah satunya di cerdik itu adalah diet seimbang ya Kak ya. Iya. Nah, jadi pola makan untuk menghindari stroke itu berkaitan dengan tadi faktor resiko yang saya sebutkan bisa dicegah. Yang paling sering menimbulkan stroke atau memperparah stroke adalah diabetes mellitus dan hipertensi Kak Harta. Nah, kaitannya apa dengan makanan? Nah, diabetes mellitus kan adalah penyakit kencing manis yang disebabkan oleh kadar gula darah yang terlalu tinggi karena asupan gula kita yang berlebih, sehingga tubuh kita tidak bisa menurunkan kadar gula. Nah, jadi berhubungan dengan dietnya adalah makanannya adalah kita harus menghindari makan makanan yang terlalu manis atau membatasi asupan gula healthy people. Berapa asupan gula dalam sehari yang dianjurkan? Itu kalau bisa, kalau kita dengan satuannya sendok makan itu kalau bisa kurang dari 4 sendok makan per hari Kak Harta. Oh, gitu. Ya, kadar gulanya. Baik. Tuh, kemudian untuk yang selanjutnya adalah tadi berhubungan dengan hipertensi itu hubungannya dengan diet garam Kak Harta. Diet garam. Betul. Ya. Seperti yang kita ketahui garam itu kandungannya yang paling tinggi adalah senyawanya namanya natrium Kak Harta. Natrium. Betul. Nah, natrium ini kalau kita konsumsi secara berlebihan sifatnya dia menahan cairan Kak Harta. Nah, karena cairan tubuh ditahan sehingga meningkatkan yang namanya tensi. Nah, tensi itu adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah meningkat sehingga resiko stroke juga akan makin meningkat. Betul. Makanya kalau bisa kita konsumsi garam itu juga tidak banyak healthy people, yaitu dengan kurang dari 1 sendok teh per hari diusahakan Kak Harta. Jadi jangan yang terlalu asin, betul. Dan juga mungkin menghindari makan makanan cepat saji. Ya, seperti junk food gitu ya. Betul, karena mengandung MSG juga, micin-micin itu juga kadar natriumnya tinggi. Oke. Tuh, Kata. Dengan buah-buahan juga bisa juga ya. Betul, nah, ya Kata. Jadi bisa juga konsumsi buah-buahan. Juga menghindari satu ini Kata, tadi saya sempat sedikit lupa. Makan yang berlemak. Nah, kaitannya dengan apa? Kolesterol. Betul, karena stroke itu juga salah satu penyebabnya kalau kadar kolesterol dalam darah kita tinggi. Nah, kolesterol ini bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kebayang ya healthy people kalau penyumbatan yang terjadinya di pembuluh darah yang besar, ya kita masih aman. Nah, sedangkan pembuluh darah di otak itu kecil-kecil ke atas. Jadi kalau tersumbat karena kolesterol, terjadilah gejala stroke yang akibat sumbatan. Nah, maka dari itu, makanan yang kita harus makan, kalau bisa yang kadar kolesterolnya kecil Kata. Ya, mungkin dengan konsumsi makanan itu yang digorengnya mungkin kurang dari 5 sendok makan minyak per hari. Oh, berarti yang berminyak-minyak lah seperti itu. Ya. Betul, yang berminyak-minyak dikurangi. Mudah sebenarnya Dok ya untuk mencegah tadi stroke ya, yaitu dengan cerdik ya Dok ya. Karena kalau untuk penyakit stroke itu pasti banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaannya yang harus dilakukan seperti itu ya Dok ya. Ya. Nah, mari healthy people untuk menjaga hidup sehat dimulai dari diri sendiri ya. Nah, Dokter Dani adalah dokter umum di Puskesmas Cengkareng ya Dok. Sekaligus penanggung jawab di dalam pelayanan ketuk pintu layani dengan hati atau KPLDH. Adakah pengalaman Dokter Dani ketika di lapangan bertemu dengan pasien stroke seperti itu? Boleh diceritakan Dok? Baik, terima kasih Kak Harta. Jadi healthy people, betul yang dikatakan Kak Harta. Selain saya juga memeriksa pasien di Puskesmas Cengkareng, saya adalah dokter umum di program KPLDH atau ketuk pintu layani dengan hati. Salah satu kegiatan program ketuk pintu layanan dengan hati ini adalah melakukan kunjungan rumah.
kepada pasien-pasien paliatif atau pasien-pasien yang memang tirah baring, tidak bisa aktivitas, dan perlu kunjungan tim medis atau tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan juga mengajarkan keluarga dan pasien merawat anggota keluarga yang tirah baring. Nah, salah satunya adalah yang sering kami temui dan bukan hanya satu dua, lumayan banyak adalah pasien stroke. Pasien stroke yang kelumpuhannya memang sudah sebelah sisi tubuh, artinya sudah permanen ke harta, Sudah permanen. dan mereka hanya bisa tirah baring. Memang miris ya harta ya, memang kasihan sekali karena kalau pasien stroke ini mereka memang sangat tergantung oleh anggota keluarga, tidak bisa beraktivitas fisik lagi seperti dulu lagi. Nah, kalau dari pengalaman kami melakukan kunjungan itu rata-rata pasien stroke yang kami kunjungi itu yang memang sudah total bed rest atau tirah baring. Jadi dipulangkan dari rumah sakit dengan memakai selang kateter, kemudian selang NGT atau yang untuk membantu makan karena mereka sudah tidak bisa menelan lagi ke harta karena stroke tadi menyerang sebelah sisi tubuhnya dan mengganggu saraf-saraf di daerah kepala. Jadi salah satunya mereka tidak bisa menelan karena fungsi lidahnya sudah tidak bagus. Jadi kalau menelan bisa tersedak, jadi mereka pasang alat NGT. Kemudian juga buang air kecilnya sudah tidak bisa bolak-balik kamar mandi karena ada kelumpuhan tadi, jadi tidak bisa berjalan sehingga harus pakai selang kateter atau ada beberapa yang pakai pispot di samping bednya. Pasien yang kami temui ini rata-rata memang kebanyakan ya karena ya secara statistik juga stroke ternyata itu lebih banyak menyerang kaum laki-laki dibanding perempuan. Jadi pasien yang kami kunjungi lebih banyak itu dari laki-laki atau bapak-bapak. Dan tujuan kami juga turun ke lapangan itu untuk mengajarkan keluarga bahwa begini cara menangani pasien stroke yang di rumah dan juga mengedukasi keluarga bagaimana cara mencegah agar anggota keluarga yang lain tidak supaya terhindar dari serangan stroke. Jadi lebih menekan kepada pendidikan kesehatan keluarga. Betul, salah satunya mendidik keluarga, mengajarkan keluarga cara merawat pasien stroke di rumah bagaimana, seperti itu ke harta. Dan juga membantu mengganti alat medis tadi ke harta, karena ada keterbatasan juga keluarga dalam menangani pasiennya itu sendiri atau keluarganya yang sakit. Untuk tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh tenaga medis, kami yang membantu. Untuk mengganti NGT, kemudian mengganti selang kateter, itu keluarga akan menghubungi kami dan kami bantu. Menarik sekali ya dokter Dania, bersama dengan timnya ya dok ya. Betul, biasanya kami itu turun dengan dokter, perawat, bila memang pasiennya perempuan kami akan fokuskan bahwa perawat yang perempuan atau bahkan dokternya yang perempuan juga bisa turun. Satu tim, betul Kak Harta. Wah, luar biasa sekali dokter Dani dan timnya. Tetap semangat ya dok. Siap, Ya. tetap semangat. Nah, sebelum menutup ya dok, adakah Baik. yang mau disampaikan dokter kepada healthy people? Ya, baik, mungkin saya sedikit menghimbau dan mengulangi kata apa yang sudah kita bahas bahwa penyakit stroke adalah penyakit yang bisa dicegah, healthy people. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau kita sudah sakit stroke, jaringan otak itu sifatnya irreversible ke harta. Jadi artinya kalau sudah rusak, tidak mungkin kembali memulihkan diri. Jadi makanya kenapa ada beberapa orang yang sudah terkena serangan stroke sifatnya adalah permanen atau seumur hidup. Jadi kembali lagi healthy people, mudah-mudahan apa yang tadi saya sudah sampaikan ilmunya berguna dan bermanfaat, dan sekali lagi stroke bisa dicegah. Baik dokter Dani, kita mempunyai visi misi yang sama ya dok. Betul, Ya. Kak. Dan kita juga mempunyai slogannya yaitu hidup sehat, hidup produktif, cegah stroke. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.